Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya setiap kita berharap biar sepanjang umur hidup kita, kebaikan kemurahan Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Dan karena itu mari saudara, kali ini saya mengajak kita untuk belajar dari kitab Daniel. Saudara, kalau kita baca kitab Daniel, kita akan dapati bahwa pada waktu pemerintahan Raja Yehoyakim atas Yerusalem, maka datanglah Raja Nebukadnezar dari Babel, menyerang Yerusalem dan mengalahkan Yerusalem, saudara. Sehingga banyak rakyat Yerusalem yang ditawan ke Babel, bahkan perkakas rumah Allah dibawa ke Babel, saudara. Dan di antara orang-orang yang ditawan, ada 4 orang pemuda yang bernama Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Dan keempat pemuda ini, saudara, terpilih untuk dididik dalam sistem pendidikan Babel, untuk mereka dipersiapkan untuk bekerja pada raja, saudara. Nah, sejak saat itu, saudara, Daniel dan rekan-rekannya, mereka hidup bersama-sama dengan orang-orang Babel, belajar bersama-sama dengan orang Babel. Mereka juga menggunakan bahasa Babel, mereka juga berpakaian seperti orang Babel, saudara. Dan mereka bahkan diberikan nama juga, nama-nama sesuai dengan nama-nama yang digunakan di Babel, saudara. Dikatakan Daniel diberikan nama Belshazzar, dan kemudian Hananya, Misael, dan Asaria diberi nama Sadrak, Mesak, dan Abednego, seperti yang kita kenal selama ini. Nah, saudara, Daniel dan rekan-rekannya menyesuaikan diri dengan sedemikian rupa sampai akhirnya mereka terpilih untuk bekerja pada raja, saudara. Tetapi meskipun Daniel dan rekan-rekannya menyesuaikan diri, saudara, sedemikian rupa dengan cara hidup, kebudayaan hidup di Babel, tetapi ada satu hal yang Daniel dan rekan-rekannya tidak mau lakukan. Yaitu apa, saudara? Mereka tidak mau makan dan minum dari makanan dan minuman raja, saudara. Ya. Kenapa, saudara? Daniel 1 ayat 8 dikatakan, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu, supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Ternyata kenapa Daniel dan teman-temannya tidak mau makan minuman raja, saudara? Karena makanan minuman itu akan membuat mereka najis di hadapan Tuhan. Karena makanan minuman raja itu sebelum dipersembahkan, sebelum dimakan, pasti sudah didoakan sesuai dengan tata cara agama Babel, saudara. Dan itu yang akan membuat Daniel dan rekan-rekannya kalau makan itu menjadi najis di hadapan Tuhan. Karena itulah mereka menolak untuk melakukannya, saudara. Dan akibatnya selama 3 tahun mereka dididik di Babel. Mereka hanya makan sayur dan minum air putih, saudara. Nah, saudara, dari kisah ini kita belajar satu hal, bahwa kita boleh menjadi orang yang relevan dengan orang-orang di sekitar kita. Kita boleh menjadi orang-orang yang fleksibel dengan lingkungan di mana kita ada. Kita boleh hidup dengan kekinian, up to date, sesuai dengan zaman kita saat ini. Tetapi ada satu hal yang harus kita perhatikan, saudara. Kalau itu berhubungan dengan perintah, ketetapan, hukum Tuhan, maka kita harus lakukan tepat seperti apa yang Tuhan firmankan. Kita tidak boleh mengkompromikannya. Kita tidak boleh menyesuaikannya dengan keadaan kita, dengan orang-orang di sekitar kita. Tapi kita harus melakukannya tepat seperti apa yang Tuhan firmankan. Ada orang-orang, anak-anak Tuhan yang demi supaya mendapatkan perkenanan dari manusia, demi supaya bisa mengalami kemajuan dalam karir, dalam usaha, mereka mengkompromikan hukum Tuhan, menyesuaikan ketetapan Tuhan dengan hal-hal yang ada di sekitarnya. Dan akibatnya apa, saudara, kalau kita lakukan itu? Akibatnya belum tentu kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Belum tentu kita berhasil, belum tentu kita mendapat perkenanan manusia. Tetapi yang jelas kita juga tidak akan mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Kita kehilangan perkenanan dari Tuhan. Tapi setiap orang yang sungguh-sungguh berpegang pada hukum, perintah, dan ketetapan Tuhan, maka dia tidak akan kehilangan perkenanan Tuhan. Bahkan Tuhanlah yang akan memberikan segala sesuatu yang di luar apa yang bisa dipikirkannya. Seperti apa yang Tuhan berikan kepada Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel, saudara. Dan karena itu sekali lagi, saya mengajak kita dalam keadaan apapun, dimanapun, dengan siapapun, mari kita tetap lakukan perintah-perintah Tuhan tepat seperti yang Tuhan perintahkan, dan kita tidak mengkompromikannya. Karena saya percaya, itulah yang akan membawa kebaikan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudara. Dan karena itu mari, saudara, saya mengajak kita untuk berdoa, karena kita perlu pertolongan dan kekuatan dari Roh Kudus untuk bisa hidup seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego.
Mari satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Hamba-Mu datang bersama dengan umat-Mu Tuhan, dan kami berdoa meminta dalam nama Yesus. Berikan kami kekuatan, berikan kami hikmat, berikan kami keteguhan hati dan ketekunan, untuk kami hidup Tuhan, melakukan segala ketetapan perintah dan hukum-Mu Tuhan, tepat seperti yang Engkau firmankan, supaya kami tidak kehilangan perkenanan-Mu, dan bahkan kami bisa hidup menikmati semua kebaikan kemurahan Tuhan. Hamba-Mu berdoa, buat setiap anak-anak-Mu Tuhan yang bersungguh hati kepada Tuhan, biar turun rahmat dan anugerah Tuhan buat mereka semua. Karena itu hari ini di dalam nama Yesus, aku lepaskan berkat yang terbaik, berkat jasmani dan rohani dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita senantiasa, mulai saat ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku lepaskan berkat ini. Haleluya. Amin. Demikian saudara firman Tuhan kita hari ini, biar jadi berkat buat kita semua. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati dan shalom.